cintamu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ba-do, ba-dee, ba-do, and do, and dee, do, va. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Ba-do-ba-dee-doo-doo-doo-doo-va. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersuka cita karena di malam hari ini kita bersama dapat kembali mengadakan persekutuan doa. Mewakili persekutuan doa Maranatha yang bertugas dan melayani pada malam hari ini, kami berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat terus tetap sehat, semangat, dan harus bertumbuh di dalam iman. Sekalipun mungkin kita masih harus lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Pada malam hari ini, tema persekutuan kita adalah waktu Tuhan pasti terbaik.
dengan bacaan yang diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14. Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya-tanya ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan? Misalnya saja ketika kita bertanya, kenapa saya harus mengalaminya? Kapan pergumulan ini akan selesai? Atau pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, kapan jawaban Tuhan diberikan atas permohonan dan doa yang kita sampaikan? Saudara, memahami pekerjaan Tuhan memang tidak bisa menggunakan pemikiran diri kita sendiri. Cara kerja Tuhan memang seringkali tidak bisa kita duga. Dan ini menandakan bahwa memang sebagai manusia kita terbatas. Namun, kita bersama perlu bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dan juga menggenapi janji-Nya bagi kita umat-Nya, di mana rancangan yang diberikannya adalah sebuah rancangan penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Melalui pelayanan firman di hari ini, biarlah kita bersama dapat diingatkan dan dikuatkan kembali bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian kepada Tuhan dapat membuat kita mengalami kelegaan dan semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita membuka persekutuan di malam hari ini dengan penuh sukacita, karena Roh Allah senantiasa menuntun kehidupan setiap kita. Mari kita menaikkan pujian, Bila Roh Allah Ada. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama Tuhan maka kita tidak pernah sendirian. Namun seringkali kita tidak sabar dan tidak cukup peka terhadap pekerjaan Tuhan. Kita juga seringkali memakai cara pikir kita sendiri daripada berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, kita perlu senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan agar kita dapat diberikan kepekaan mendengar suara Tuhan. Untuk itu, kini saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama datang untuk melakukan persekutuan doa di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami belum dapat bertemu satu sama yang lain. Namun kami percaya apapun pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendirian. Kiranya melalui persekutuan ini, kita senantiasa dapat dikuatkan oleh kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini saya mengajak kita untuk bersama menyanyikan Mazmur. Dan pada malam hari ini, nyanyian Mazmur diambil dari Mazmur 148. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Saudara-saudara, kebesaran Tuhan mengatasi segala alam semesta. Karena itu, apapun pengalaman dan peristiwa kehidupan yang kita jalani, marilah kita belajar untuk memuji Tuhan. Kita bukan hanya memuji Tuhan ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, menurut cara pandang kita sendiri. Namun dapat memuji Tuhan
di dalam segala hal, seperti Mazmur yang baru saja kita nyanyikan. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Biarlah Bapa boleh menyentuh hati kita, agar setiap kita dapat terberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian, Sentuh Hatiku. Sendiri,
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh memperkenankan setiap kita untuk kembali melakukan persekutuan dan juga boleh kembali belajar terhadap firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap cinta kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam rasa syukur ini ya Tuhan, kami terus ingin melihat bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Memang ada banyak hal yang tidak mudah untuk langsung dapat kami terima atau kami mengerti ya Tuhan. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan tuntunan daripada Engkau, agar ketika kami melihat kehidupan ini, kami tidak melulu melihat kehidupan ini dengan cara pandang kami pribadi. Biarlah lewat firman Tuhan yang akan kami terima bersama sesaat lagi, ini boleh semakin meneguhkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah waktu Tuhan pasti terbaik. Dengan bagian bacaan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari saudara kita boleh mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita tersebut. Dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian saudara-saudara bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara. Berbagailah setiap kita yang rindu senantiasa membaca berita firman Tuhan dan terlebih lagi menghidupinya di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini sekali lagi ialah waktu Tuhan pasti terbaik. Nah, saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita khususnya di dalam sebuah pergumulan, kita bertanya-tanya, kapan sih waktu pergumulanku ini boleh selesai? Atau kalau kita misalkan mendoakan sesuatu, Ibu Bapak Saudara, lalu kita merasa bahwa jawaban daripada Tuhan atas doa kita itu kok rasanya lama sekali, atau jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan kita juga bertanya-tanya, kapan sih jawaban Tuhan itu bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam kehidupan kita kembali perlu menyadari bahwa antara manusia dengan Tuhan itu jelas sangat berbeda. Nah, karena ada perbedaan itu, saudara-saudara, cara pikir Tuhan, cara kerja Tuhan, nggak semuanya ini bisa kita pahami. Di dalam sebuah kesempatan PA misalkan Ibu Bapak Saudara, ya bisa saja ya, mungkin nggak terjadi di jemaat kita, terjadi di jemaat lain. Seringkali orang merasa tidak puas misalkan dalam sebuah pelaksanaan PA. Terlebih lagi ketika peserta PA nih Ibu Bapak Saudara, dia bertanya kepada pemimpin PA, dalam hal ini biasanya kan pendeta tuh. Lalu ditanya sesuatu hal. Dan si pendetanya ini menjawab dengan tidak cukup lengkap menurutnya, tidak memuaskan menurut yang bertanya. Lalu kemudian yang bertanya ini mengatakan, wah payah nih pendetanya. Jawabannya ini tidak memuaskan saya. Saya padahal ingin mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan sesuatu hal yang saya tanyakan ini. Saya ingin bertanya
Kenapa Tuhan bekerja dengan cara demikian? Saya ingin bertanya, apa yang akan Tuhan kerjakan terhadap sebuah peristiwa? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya memang nggak semua bisa kita jawab. Nggak semuanya bisa kita mengerti. Dan saya ingin memastikan, Ibu Bapak Saudara, siapapun pendetanya, sekali berapapun pendetanya, itu pasti ada hal yang nggak bisa dia jawab. Kalau dia bisa jawab semua, kalau dia bisa menjelaskan semua, maka pendeta tersebut jadi seperti Tuhan dong. Saudara, ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu 15 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 menit ke depan. Apalagi kita bicara hari esok, apalagi kita bicara bulan depan, apalagi bicara tentang tahun depan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 25 tahun lagi. Saudara dan saya, kita nggak tahu. Bahkan mungkin kita juga bertanya-tanya, kita masih hidup nggak ya dalam beberapa tahun atau waktu ke depan? Tidak ada yang tahu, Ibu Bapak Saudara. Dan ini menandakan sekali lagi keterbatasan kita. Saudara, mungkin kita bisa berhasil dalam pendidikan. Mungkin kita merasa bahwa secara akademis kita ini pintar, cerdas. Tetapi Ibu Bapak Saudara, soal waktu kita pasti terbatas. Saudara mungkin punya pekerjaan, mungkin punya usaha yang kemudian memberikan secara materi dalam keseharian ini bukan lagi cukup, tapi berkelebihan, Ibu Bapak Saudara. Tetapi sekali lagi soal waktu itu kita terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu yang bisa kita lakukan apa, Ibu Bapak Saudara? Nggak ada jalan lain sebetulnya. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini dalam kitab Yeremia pasal 29 ini sebetulnya menceritakan bagaimana pergumulan bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami pembuangan di Babel. Berarti situasinya nggak enak nih, Ibu Bapak ya. Bukan di rumahnya sendiri, bukan di tanahnya sendiri. Dan mereka juga mengalami penindasan. Dan jelas-jelas ini situasi yang tidak enak. Dan dalam konteks ini, Ibu Bapak Saudara, Yeremia diminta Tuhan untuk menyampaikan suara kenabian. Dan ini pasti tidak mudah. Pasti tidak mudah, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Karena Yeremia harus menguatkan bangsa Israel yang saat itu bergumul tentang di manakah engkau Allah? Kenapa ini terjadi dalam hidup kami? Umat yang dijanjikan Tuhan mengalami seperti ini. Dan Yeremia diminta untuk berkata-kata terhadap kondisi seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-11 ini mungkin menjadi ayat yang cukup sering disampaikan. Mungkin juga di antara kita ini hafal ayat ini, Ibu Bapak Saudara. Ketika mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita betul-betul fokus kepada keseluruhan bunyi daripada ayat ini. Seringkali kita hanya fokus ke sebagiannya saja yang mengatakan bahwa demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga ada orang bertanya, kenapa saya mengalami sebuah kecelakaan kalau kata Tuhan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera? Nah, ini karena kita melihatnya hanya parsial, hanya sebagian daripada ayat ini, Ibu Bapak Saudara. Padahal ayat ini kemudian mengatakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi artinya apa? Ini bicara tentang sebuah pengharapan, Ibu Bapak Saudara. Jadi jangan kemudian kita mengatakan ketika kita masih bisa pergi ke gereja nih, Ibu Bapak Saudara, lalu kemudian di depan jalan ketika kita mau masuk ke gedung gereja ini kaki tersandung lalu berdarah. Lalu kemudian kita bilang, waduh Tuhan nggak berkenan nih, berarti aku pergi beribadah, pergi ke gereja. Ya udah, minggu-minggu berikutnya nggak usah. Kenapa? Tuhan tidak memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang diberikan kepadaku malah kecelakaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan bicara tentang kecelakaan dalam keseharian kita. Tetapi artinya Tuhan tidak akan
menghancurkan pengharapanmu, tidak akan membiarkanmu hidup tanpa pengharapan, tetapi hidup di dalam damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas sangat berbeda sebetulnya orang yang hidupnya punya pengharapan dan orang yang tidak punya pengharapan. Dari sorot matanya aja sebetulnya bisa kelihatan kok ibu bapak saudara. Dari semangat hidupnya saja bisa kelihatan. Biasanya orang yang tidak punya pengharapan ini mudah apa ibu bapak saudara? Mudah putus asa. Dan juga apa? Mudah ngeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sensitif. Ini boleh disebut sebagai orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena merasa bahwa masa depan itu tidak jelas, masa depan itu abu-abu, masa depan itu suram. Saudara bersama dengan Tuhan, sekalipun ibu bapak saudara dan saya punya pergumulan, tapi yang pasti kita ingin meyakini bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Terbaik dalam hal apa ibu bapak saudara? Bahwa Tuhan akan memberikan jawabannya dalam setiap pergumulan, dalam setiap permohonan, dalam waktunya Tuhan. Dan dalam waktunya Tuhan ini juga menimbulkan beberapa penjelasan ibu bapak saudara. Jawaban Tuhan itu bisa saja tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Tuhan tahu yang terbaik buat ibu bapak saudara dan saya. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Karena ibu bapak saudara dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Bapak ibu saudara pasti mengenalkan anak-anaknya ibu bapak. Kapan mereka tersinggung? Kapan mereka moodnya lagi bagus? Kapan mereka lagi happy? Kapan mereka bisa diajak ngomong? Dan kapan kemudian mereka ini enjoy mengerjakan sesuatu? Ibu bapak pasti bisa tahu kondisi anak-anak ibu bapak. Kenapa? Karena itu adalah anak-anak dari ibu bapak. Demikian juga kita. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan yang Tuhan tahu kapan dan bagaimana cara Tuhan merespon setiap pergumulan dan peristiwa yang kita hadapi. Tetapi ibu bapak dan saya mendapatkan sebuah pesan pada kesempatan malam hari ini. Jangan kehilangan pengharapan. Ibu bapak saudara jangan lupa, bangsa Israel yang saat itu menerima nubuatan pesan daripada Yeremia bukanlah bangsa yang seketika itu juga terbebas dari Babel, terbebas dari pembuangan. Tidak. Mereka tetap ada di pembuangan, tetapi cara pandangnya menjadi berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita juga demikian? Pergumulan boleh ada. Masalah kita hadapi dengan tidak takut. Karena kenapa ibu bapak saudara? Karena kita hidup dalam pengharapan. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Nah ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari yakini, waktu Tuhan pasti yang terbaik ibu bapak saudara. Dan kalau itu terjadi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yakini, imani. Tuhan tahu kita sanggup menghadapinya. Dan Tuhan tahu waktu yang paling baik bagi kita untuk juga melewatinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dimampukan untuk boleh terus mengimani bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan yang diberikan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan itu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang cerah. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Yakin ibu bapak saudara, masa-masa yang sekarang ini, yang tidak mudah ini, ketika pandemi, pasti kita akan lewati kok. Kenapa? Karena kita tidak melewatinya sendirian. Kita menghadapi dan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan melalui kitab Yeremia yang telah menyapa setiap kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita imani, sekalipun kita terbeban berat atas sebuah pergumulan, kita juga mungkin punya kerinduan untuk mendapatkan jawaban Tuhan atas permohonan kita.
namun waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Itulah janji Tuhan bagi kita. Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing dan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita kembali menaikkan pujian Waktu Tuhan.